UMKM dan digitalisasi. Untuk itu kami mengundang tentunya narasumber yang insight, yang interest di bidang ini, Bapak Profesor Dr. Harvin Zuhdi MA, yang merupakan salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram tentunya. Sekaligus Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir di Universitas Islam Negeri Mataram yang menempuh pendidikan S1, S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta S3 Ilmu Hukum di Universitas Universitas Mataram. Betul, Pak. Tanpa berpanjang kala, langsung saja karena saya sudah tidak sabar dan ibu-ibu pasti sudah gak sabar dengan materi dan ilmu-ilmu berharga dari Bapak Profesor. Jadi langsung saja kita sambut kepada Bapak Profesor Dr. Harvin Muhammad Zuhdi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Ombe Baru. Ombe Baru ya? Nah, ini teman lama, sahabat lama di Jakarta. Beliau Pak Kades ini sampai sukses membawa gadis desa Suman. Ya, kita kelas bareng dulu. Saya kaget tadi ya, sempet yang mikir-mikir, betul bedai tahu kan lain. Lah, jadi dulu saya kuliah di IAIN, terus kos di daerah Semanggi namanya. Dengan Lombok. Alhamdulillah, kemudian Bapak kewilayahan namanya, perangkat kewilayahan di dusun, beberapa dusun di Desa Ombe Baru, kemudian tokoh masyarakat, terutama remaja, para pelaku UMKM, dan yang saya banggakan, anggota BPD dan semua perangkat-perangkat desa di Ombe Baru yang luar biasa bersemangat nih. Dan saya sangat berbangga kepada mahasiswa-mahasiswi KKP Ombe Baru yang visioner. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah bentuk bagaimana kita responsif terhadap era digital. Sekarang sekedi-kedi upload, itulah eranya sekarang, era di mana berbeda sama sekali dengan era kita masing-masing kuliah, masih belum kepikir seperti ini. Nah, makanya kalau orang yang tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka akan tertinggal di satu sisi. Ya. Kita bisa mengakses dari Ombe ini ke Buenos Aires, ke Mekah Madinah dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi itulah teknologi, makanya luar biasa, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi diberikanlah kemudahan-kemudahan bagi orang yang concern, yang intens dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan terus ini kan. Jadi semua sekarang eranya digital. Siapa yang tidak beradaptasi maka dia akan ditinggal. Dia tidak dapat mengakses informasi. Jadi, tapi era digital ini ibarat dua sisi mata uang, satu sisi positif, satu sisi negatif. Ya, makanya perlu kita melakukan verifikasi, memilah-milih mana informasi, mana konten-konten yang bisa membawa maslahah dan menghindari konten-konten yang mafsadah, yang merusak. Karena sekarang kan semua ada ya. Nah, jadi perlu kita memberikan edukasi. Jadi desa digital ini kan
kita ingin bagaimana desa di Pulau Lombok, di seluruh Indonesia ini bisa mengakses apapun yang berkaitan dengan percepatan, kesejahteraan, informasi yang terbuka, dan akses-akses yang memberi manfaat untuk semua. Bukan hanya orang tertentu yang dapat akses informasi, tapi semua. Inilah pentingnya desa digital itu. Keuntungannya mempermudah akses, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan memperluas akses partisipasi masyarakat. Tapi di sisi lain tadi banyak aspek-aspek yang perlu diwaspadai, terutama konten-konten yang sampah. Ada konten-konten yang isinya sekwilda katanya dulu kan, istilahnya sekitar wilayah dada. Jadi banyak sekali kayak gitu, perlu memilah-milih, terutama ini mereka itu yang rame karena yang viral. Makanya perlu kita beri edukasi ke masyarakat bahwa itu akan terus kita masuk dalam lingkaran sana. Apalagi produk digital saat ini yang merupakan yang sangat dikhawatirkan, bahwa MUI juga mengatakan bahwa ada 2 produk anak haram dari dunia digital, yaitu pertama judol dan pinjol. Ya, judol, judi online itu sudah merasuk kemana-mana ya, merusak otak, merusak mental generasi muda. Generasi yang terkena judol ini akan hilang masa depannya karena dia berkhayal mendapatkan sesuatu, padahal itu semua tipu muslihat. Itu akan menghabiskan harta dan membuat stres, bisa-bisa gila. Begitu juga pinjol. Pinjol ini semua ribawi itu ya, banyak aspek-aspek negatifnya. Jadi ini yang perlu kita dalam konteks ini, pinjol dan judol ini harus kita antisipasi, karena praktek-praktek mafsadah di sana sangat besar. Dalam konteks muamalah ini kan UMKM ini kita berbicara tentang muamalah. Dalam konteks muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asal dalam praktik muamalah itu boleh, hukum asalnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalil yang mengharamkannya itu? Paling tidak dalil yang mengharamkan itu adalah maghrib. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu maghrib? Tahu. Nah, Sholat. maghrib waktu sholat. Hah? Maghribnya itu akronim, maknya maisir, tadi judol itu. Kemudian A-nya, maknya, tegoknya goror. Maka goror tipu, menipu, tipu. Jadi klik bel atau apa, klik sini kemudian masuk, banyak sekali tipuan dunia digital ini juga. Maisir, judi, goror, tipuan, terus R-nya ribawi. Bawi, makan jari. Ribawi yang mengandung ribawi. Yang terakhir B-nya maghrib, B-nya batil. Jadi 4 aspek itu, maisir, gharar, ribawi, dan batil, kalau ada dalam produk UMKM, produk apapun itu otomatis haram. Ya, misalnya buat jaje keciprut, terus keciprut terus toloan minyak bawi cap onta. Tapi kontennya minyak bawi kan banyak sekarang ya. Hati-hati, makanya perlu sertifikasi halal itu. Nah, kita kalau home itu atau itu ada kandungan bawinya ya. Jadi perlu diverifikasi, kita harus mengedukasi juga masyarakat biar tahu apa konten misalnya di produk itu dilihat kan. Nah, tapi kalau sudah ada produk halal kita percaya. Makanya itu pentingnya label
legalisasi haram itu. Halal. Ya, ada yang mengatakan perlu legalisasi haram juga supaya oh ini haram. Nah itu ada wacana maksudnya dua-duanya penting. Oh iya, halal. Kalau haram udah bani kan? Itu memang ditempelin haram, nama masih pro kontra. Makanya ada yang labalisasi halal, ada yang juga mengusulkan labalisasi haram. Nah, amun haram udah dibani. Nah, pengalaman saya waktu saya pernah ke Amsterdam ya, sama Pak Prof Muslim ketua MUI, kemudian sama Tuan Guru Hazmi Hamzar sama akademisi dari UIN juga. Pernah kita ke Amsterdam, waktu itu mau makan Kentucky. Untuk kita tanya dulu, Kentucky KFC itu ini halal juga? Mereka jujur haram. Karena iya haram bukan halal. Kita tanya haram karena pemotongan ayamnya itu tidak. Nah waktu di Prancis ada ini kita lihat ada Turki pasti ini halal. Kita tanya dulu halal. Jadi supaya halal dan haram ini jangan dianggap sepele ya, terutama makanan. Coba kita lihat misalnya bagaimana Nabi Adam dan istrinya Hawa, apa yang dimakan? Khuldi ya, yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian dekat. Tapi karena godaan setan ya, dekat dan makan, apa yang terjadi coba? Buka semua auratnya. Sampai cari daun-daun kan untuk menutupi itu. Jadi orang yang suka makanan yang haram, urat malunya sudah putus. Ya, oh kita dengan sananya bekelombas macam-macam itu ya, yang pokoknya esek-esek atau apa itu, iya kan haram dong, bisa. Iya, penuhan makanan haram. Makanya hati-hati juga kita kalau nggak tahu, misalnya di pinggir kan sering investigasi di TV itu ya, ada ayam tiren katanya mati kemarin, manok mati, sin ragi jadi apa? Iya, jadi kayak yang sering itu di mie ayam itu ya, disiur-siur ya Allah. Alhamdulillah. Makanya hati-hati ya, kita jangan sembarang makan. Ya, kita lihat dulu karena makanya penting produk halal. Nah, oke, jadi itu gambaran betapa bahwa makanan itu akan mempengaruhi sistem nilai, sistem syaraf dan perilaku kita. Makanya hati-hati dalam makanan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ada dua kata. Pertama disebut ya ayuhan nas kulu mir rizqillahi halalan thayyiban. Pakai halal. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ada dua perintah ini kepada manusia semua. Manusia semua itu disuruh pakai ayat An-Nas itu suruh mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, kalau suruh mukmin itu udah pasti halal kan? Cari yang baik-baik, yang bergizi. Dendek tahu tempe bagus tapi tetap jelo kan. Ya, perlu variasi ya. Anak manok, mulai tenggorok, arempa, iya kan. Nah, ya dinikmati kan disuruh makanlah. Nah, luar biasa ajaran Islam itu. Untuk makan aja kita dikasih panduan oleh Al-Quran. Makanlah kalian, wahai orang-orang beriman, makanlah makanan terbaik. Terbaik itu berarti sudah include itu. Kalau yang terbaik itu berarti halal, yang bergizi, yang enak. Dia ini pelit-pelit menara kepen, kecuali di darat hingga mereka ada berutang ini. Anak kepen, mai yang satele biar di Labu Api apa merasa hajat ayo di darat apa bebek di darat ambun bebek mai satela. Namun budaya kan ada sekali pokok kita nikmati rezeki dari Allah itu ya. Dia disimpan doang kepen ya. Penting ini untuk makanan karena itu akan membuat makanan yang bergizi, yang halal
itu akan menguatkan fisik kita. Dan itu kan kita bekerja, kita sholat, bisa beribadah. Nah itu efeknya seperti itu. Sebaliknya makanan yang haram, walaupun dia bergizi, walaupun dia baik secara higienis, secara kesehatan, tapi konten zatnya haram, maka dia akan mempengaruhi sistem nilai dalam diri seseorang. Oke, jadi, nah kita masuk ke, setelah melihat itu kita ke usaha kecil. UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Apa perbedaan mikro dan kecil? Tidak tahu. Tidak tahu. Mikro, makro, lawannya kan bahasa Inggris itu. Kecil, menengah, kecil. Ya, jadi yang paling kecil itu mikro memang, kode. Nah, terus kecil, menengah. Jadi ini adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan oleh orang-orang miskin. Nah, bukan orang-orang yang untuk menghidupi diri yang mendekati miskin, sedangkan mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro yang kecil. Jadi usaha kecil itu ini misalnya jual serabi atau apa supaya untuk menghidupi apa profesinya sehari-hari ya. Nah, ini biasanya kalau sudah berbadan hukum itu punya tenaga kerja 1-2 orang sebagai pemilik pengusaha. Ini yang sudah berkembang ya. Kalau yang individu itu kan banyak yang usaha-usaha kecil, dagang kandung kelak, dagang serabi, jadi tujak, macam-macam. Itu adalah usaha-usaha. Nah kegiatan ini seperti ini kan di gambarnya ada orang buat serabi. Oke. Nah ini perbandingannya. Kalau usaha kecil dan mikro itu kisaran orang yang terlibat itu 1-4 orang. Usaha menengah itu 20-99 orang. Usaha besar itu di atas 99 orang. Nah ini tentu asetnya juga berbeda ya. Ini paling oke. Terus kita ke produk halal tadi. Nah, kriteria sistem jaminan halal itu ada 5 sistem jaminan halal. Pertama komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua bahan produk itu. Kemudian proses produksi halalnya, kemudian produk hasil produksinya, dan pemantauan dan evaluasi. Ya, jadi inilah kira-kira sistem jaminan halal. Nanti kalau misalnya ada tim dari BPOM dan MUI, Kemenak itu melakukan verifikasi, misalnya apa ranjaja ini kan? Apem ya, apem kuning. Apem lainnya. Apem ini dari bahan apa? Tepung beras. Nah, Ini bikin dilihat prosesnya, nanti dilihat di laboratorium apa kandungan macam-macamnya, ada nggak efeknya. Kalau bagi orang yang diabetes atau apa kan semua diukur kadar gulanya macam-macam, sehingga kalau secara higienis, kemudian apakah bagaimana proses berasnya ini. Nah, kan ada sekarang beras itu diputihkan ya. Ya, diputihkan dengan zat-zat tertentu sehingga disinyalir ada zat itu ada campurannya dengan enzim babi. Nah, itu yang bermasalah nanti kalau beras seperti itu. Biasanya beras-beras dari luar ya, seperti itu. Oke. Nah, nah ini kan penetapan sistem jaminan halal ini ada kategorinya, kategori barang seperti tadi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi dan lain sebagainya. Jasa meliputi penyembelihan. Nah, ada namanya apa di sini ada yang jagal, jamil apa namanya? Oh, di Kediri ya. Nah, jagal itu supaya kan rumah pemotongan hewan itu RPH itu perlu diverifikasi para apa istilah juleha ya.
Iya namanya Juleha. Juru jagal halal, Juleha kalau nggak salah istilahnya. Ya, ya harus tahu dia apa yang dia baca waktu memotong itu, jangan tenduk doang nanti bisa. Ya, Bismillah Allahu Akbar, harus kena apa urat nadi atau urat napas dari hewan itu. Nah, ini penyembelihan, pengolahannya bagaimana, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan dan penyajian. Ini kategori dari sistem jaminan halal. Nah, jadi produk halal ini wajib ya, bukan hanya tren sesaat. Ini di mana-mana sekarang. Kalau ada keluar negeri sudah tertera itu halal. Kalau orang lebih milih yang halal karena tadi kalau halal pasti dia thayyiban, pasti dia higienis, pasti dia baik, pasti dia berkualitas kalau halal itu. Nah kalau nggak ada label halalnya, dulu. Stop dulu. Nah, ini apa masalahnya ini? Karena kandungan-kandungan tidak terverifikasi, tidak teridentifikasi secara jelas. Nah, jadi produk halal wajib bagi kita. Makanya kepentingan kita kalau beli barang itu lihat dulu ada label halalnya enggak. Kalau tadi usulan ada label haram kan gampang. Wah, ini haram. Nah, kalau kadang-kadang, nah ini UMKM di desa-desa itu penting itu mengajukan itu gratis kan? Cuma menyiapkan dokumen-dokumen yang nggak terlalu ribet. Anda tinggal lapor ke, ada link ya, sudah dikasih linknya kan? Iya. Nah, ada link, tinggal lapor sana produknya, kemudian diverifikasi, dapat sertifikat. Selamanya itu produksi Anda akan diminati dan diakui semua orang kalau ada produk halalnya, walaupun dikemasnya baik. Jadi kadang-kadang ada, kan sering kita lihat minuman itu semangka yang besar itu berapa harganya satu semangka? 20 apa 30 ya. Tapi kalau coba dia bisa kemas semangka yang itu dipotong-potong kemudian dikasih kemasan begini, kemudian air kayak jus, dijualnya berapa kali lipat dia, karena dia bisa membranding produk itu, kemudian ada sertifikasi halalnya, jadi laku di pasaran. Nah ini penting, tidak enak makanannya, tapi cara membrandingnya, mengemasnya, mempackagingnya tidak baik, makanya dianggap ya tidak menarik, tidak. Padahal main saya apa jajan sasak main. Serabi. Lupis ya main lupis no ya. Nah jadi di foto yang menarik kan, yang estetik di foto di upload kan, misalnya bikin aja dipasarkan di Shopee. Nah ini berkaitan dengan e-commerce nanti kan, kita bisa pasarkan lewat Shopee, lewat affiliate itu ya. Affiliate misalnya Shopee, Lazada, terus apa namanya? TikTok. TikTok Shop. Iya. Shopee langsung aja kan sering kita jual rumah, jual apa semua ada. Marketplace ya, jadi marketplace-nya kita manfaatkan. Zaman sekarang jangan kita untuk duduk doang, saya tahu. Walaupun lupis kan. Lupis bererot kan, bererot dengan ganti kan. Jadi perlu di-PR-kan, dipublish ya. Saya terus terang, saya aktif di Facebook, di TikTok, di YouTube. Untuk apa? Saya kepentingannya memang selama ini kalau kuliah, kalau ceramah, kalau ngisi acara-acara itu saya kadang live kan, saya video kemudian diupload supaya menginspirasi. Itu aja. Belum saya ke arah misalnya cari-cari cuan, atau saya nggak tahu, nggak bisa ngurusnya ya sudah. Tapi ini penting apa ayat Al-Qur'annya seperti itu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah lisanku, aktivitasku, perbuatanku, karyaku itu
menjadi inspirasi buat generasi selanjutnya. Itu diniatkan, niatnya seperti itu. Misalnya kita mau jual produk sesuatu karena ini halal, mudah-mudahan ini memberi manfaat, berkah, orang jadi senang makannya, puas, kemudian menjadi tenaga untuk ibadah, berpahala itu. Jadi apa yang kita upload itu ini akan mempermudah malaikat rakib dan atid nanti kan. Oh, ini pernah diupload, kalau yang nggak benar, oh kalau ini yang benar. Nah, jadi apapun sekarang ini kan kita nggak bisa hilang dari jejak rekam digital itu ya. Makanya hati-hati. Hati-hati kita mengakses atau mengupload yang tidak memberi faedah, apalagi yang madorot ya. Nah, berkaitan dengan sekali lagi produk halal ini adalah produk yang wajib bagi kaum muslimin dan di Indonesia. Nah, itu perlu kita sosialisasikan terus. Kemudian besar potensi permintaan produk halal. Nah, ini data dari Kemenq. Jadi sangat potensi pasar itu sangat besar ya. Jadi coba yang sekarang kan perusahaan-perusahaan besar aja yang berkembang tuh, kayak Shopee lah, jadi yang punya siapa mereka kan, kaum kapitalis itu. Nah, bagaimana kalau itu orang-orang muslim itu buat, ada memang halal foodie namanya, ada e-commerce halal foodie, nanti itu juga sudah mulai melakukan persaingan. Nah, ini data ini berdasarkan data sertifikasi LPPOM dan dari tahun 2011 sampai 2016 terdapat sebanyak 59.000 perusahaan yang sudah tersertifikasi halal ya. Kemudian data sistem informasi halal ini bisa nanti. Nah, jadi ada supply and demand. Ini dalam konteks ekonomi itu selalu ada. Kalau permintaan besar, pasti harga akan melonjak. Itu hukum alam sudah itu, ya. Supply and demand versus demand. Nah, aturan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk ini sudah ada aturan hukumnya ya. Ada payung hukumnya, ada legalitas formalnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, PP Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan Menteri Agama dan Undang-Undang Peraturan Menteri Agama tahun 2019. Nah, ini pentingnya sertifikasi halal, masyarakat perlu diedukasi. Nah, kemudian sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Nah, jadi Indonesia kan kemarin kita juga di Pulau Lombok ini dapat apa? Destination halal ya, the best destination halal in the world. Nah, jadi tapi kita mengukurnya bagaimana? Kalau kita, saya kemarin pergi kemana, ke Pantai Kute, Pantai An, itu banyak turis ya. Lah ini enggak benar menentang wisata halal, perlu nggak? Perlu kawasan khusus kita ini ya. Kalau mau misalnya yang supaya nggak tercampur ini juga. Dengan bule ini nyada ya, ore gak ada jadi adat di sini, mesmele-melen berkelambi kan, terus jadi kita yang punya tanah ini kita harus juga melakukan seleksi, amun nanti kena dengan turis tolak. Nah, itu harus baru bisa halal. Ini senilai sekedih tot mau dengan rakyat kan, penuhan dengan HIPN hotel. Iya, biar jadi pantai ini, ya apa kenal nih kapital dia. Jadi perlu juga misalnya kalau mau destinasi halal pantai, ya udah harus ada zona khusus yang dibuatkan supaya di sana nggak boleh masuk orang yang berbikini, orang berpakaian kurang bahan dan lain sebagainya. Ya. Ya, bentuk kepedulian prospek produk halal ini ada indeksnya, ada sudah di bursa saham ya. Ini untuk yang jurusan HES ini ya, Indah ya, bisa nanti mengembangkan Global Halal Forum ini, Halal Award dan aneka talk show di Community Gathering Halal ya. Kemudian Olimpiade Halal sudah
disemarakkan ini. Terus halal food, goes to school, wisata halal. Nah, halal tour ini memang harus ada bahasa fikihnya itu dawabit, ada batasan dan enggak semua. Nanti kalau semua dikatakan halal kan repot. Harus ada batasan ukuran halalnya. Halalnya sejauh mana ini? Kalau makanan, kemudian tempat-tempat hotel yang sudah ini. Nah, tapi hotelnya harus jangan orang belum nikah, misalnya mau check in, semua boleh check in. Nah, repot ya menikah. Check out. Terus, nah produk potensi ini Kemenkyu ini, aneh nih bisa dikembangkan kalau bisa margarin, wafer, biskuit, roti, kue ini potensial ini nomor 2 ini perkuean ini pasti kelema melihat ngupi arak sedak itu kan masa di darat sedak ngupi ya panas dia. Nah banyak kue ini potensial makanya terus kembangkan kan sekarang di YouTube di video-video pendek itu apa buat kue itu ada tutorialnya ya. Ya makanya tinggal dikemas saja kemudian dipasarkan. Tapi yang paling penting karena kalau kita masarkan barang haram dosa buat kita ya. Siapa makan lama akhirat berurusan. Makanya jangan sekali-kali mengupload membuat sesuatu yang terlarang. Orang yang pertama membuat itu maka dia akan kembali ke dia. Ibarat orang menebar benih, menebar paku, dia akan nanti kena sendiri. Orang kena kemudian pasti nyari orang yang menebar paku. Nah, ini kemudian nanas olahan di sini kan banyak nanas ya. Jarang. Kayak lu. Iya. Di sini apa anunya? Pertaniannya? Pertanian tembakau. Tembakau. Cabai. Ada katanya beras hitam. Makanya saya coba searching apa potensi desa Ombo Baru di internet ini. Berarti salah juga deh. Saya baru dengar ada produk beras hitam. Saya bilang, iya. Coba nanti searching apa itu di Meta AI. Saya coba semalam itu, kok ada beras hitam baru seumur saya baru dengar beras hitam. Kalau beras merah ada kan? Ini beras hitam. Waduh saya tanya nanti kadesnya. Mungkin di kilo dia Dia di kilo. Ya, jadi nanas olahan nanas ini memang antioksidannya besar ya. Kalau kita habis makan bebalong, makan sate, keloran be nanas, kolesterol kan. Ya penting nanas ini. Kemudian makanan bayi, karena Indonesia banyak orang beranak ya, beranak pinak. Jadi makanan bayi itu potensial. Kemudian ekstrak kopi ya. Kopi ada kopi itu. Oh ya, kopi Ombo ini ya, Masya Allah. Makannya dingin. Oh, iya. Ya, ada ekstrak kopi, ekstrak malt dan kopi kemasan. Ini penting. Kopi itu, harus kopi selaku dengan kopi. Yang pernah ke Aceh ya, sepanjang rurang dia warung kopi doang. Ye dengan teman ngupi dengan Aceh nu sejelu-jelu harap juga 10 kali ngupi. Dia sampai dia demen ngupi ada kuat lagu panas yang dinar sedak. Yo, kebetulan ya ada pisang goreng sih. Oh enggak ada. Apa sedaknya? Mie Aceh ini. Pas ngupi Aceh. Ye, pokoknya kalau di Aceh itu banyak kedai kopi, orang ngobrol ngalor ngidul tentang apa-apa di kedai kopi itu sampai pagi. Senang dia. Nah itu tradisinya memang. Nah amun itu kan kopi mai demen lagu Arab pisang goreng, ambon goreng, rokok kancing kan. Nah terus ada saus juga ini produk-produk olahan yang nah ini infografik style.
Ini interogasi stylenya ada industri makanan dan minuman, industri farmasi dan kosmetik, industri pariwisata, industri fashion, media rekreasi, industri energi terbarukan. Ini adalah infografik style yang akan terus berkembang dalam konteks dunia digital UMKM ke depan. Nah, terus ini jadi industri halal saat ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jadi kedua baru, industri berdasarkan data yang tadi disebutkan tadi, industri halal menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan di Indonesia karena perolehan estimasi pendapatan potensi sangat tinggi. Itu berman. Nah, jadi inilah. Jadi marilah kita kembali ke ajaran agama kita bahwa kita disuruh untuk melakukan yang terbaik. Wa qul malu fasayarallahu amalakum fasayarallahu wa rasuluhu ya fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi